Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan organisasi audit internal. Saya bernama Nanda Surya Anjasmara akan menjelaskan visi dan fungsi audit internal. Sesuai ketentuan SPFAIB, misi audit internal adalah terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpanan dana. Mekanisme pengendalian umum ada 3. 1. Tanggung jawab dan wewenang pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Ruang lingkup pengendalian intern bank. Ketiga, audit internal sebagian dari struktur pengendalian audit intern. Misi dan fungsi dari audit internal ada 3. 1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. 2. Audit internal mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara onset dan pemantauan secara offset, serta memberikan perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya selanjutnya Amelia Putri akan menjelaskan tentang wewenang dan ruang lingkup pekerjaan. Yang pertama, SKAI harus diberi wewenang, kedudukan, dan tanggung jawab dalam organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan. Yang kedua, ruang lingkup pekerjaan audit SKAI harus mencangkup seluruh aspek dan unsur kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat keselenggaraannya secara baik kepentingan bank dan masyarakat. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit. Yang pertama, penilaian kecukupan struktur pengendalian intern. Yang kedua, penilaian efektivitas struktur pengendalian intern. Yang ketiga, penilaian kualitas kinerja. Tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memastikan yang pertama, pengamanan dana masyarakat. Yang kedua, pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Yang keempat, kebenaran dan keutuhan informasi. Yang kelima, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. Yang keenam, pengamanan harta kekayaan. Selanjutnya, saya Eva Rostauli akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan manajemen. Organisasi SKAI harus sedemikian rupa sehingga fungsi audit intern dapat berjalan dengan efektif. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh SKAI. Yang pertama, auditor yang profesional. Kedua, kedudukan yang jelas dalam organisasi. Pemberian informasi yang berhubungan dengan audit harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan atau Compliance Director. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang andal. 2. Wewenang dan tanggung jawab yang jelas. 3. Perencanaan yang matang. 4. Kebijakan dan prosedur yang jelas. 5. Program dan pengembangan pendidikan profesi. Ke-6. Program pengendalian mutu. Lalu, struktur organisasi dan pelaporan. Struktur organisasi harus jelas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan pembagian kerja di antara auditor, pengelompokan auditor, dan rentang kendali serta pendelegasian wewenang dari Kepala SKAI. Terkait dengan pelaporan, Kepala SKAI wajib menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Dewan Kepatuhan. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan Kepala Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Tanggung jawab organisasi audit internal.
Audit intern harus diberikan wewenang, kedudukan dan tanggung jawab sedemikian rupa di dalam organisasi sehingga dapat dan mampu melaksanakan tugasnya dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya sebagai auditor intern bank. Selanjutnya, kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKAI. Kepala SKAI bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari bank akan dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya, saya Nanda Alfianita akan menjelaskan tentang Charter atau Piagam Audit Intern. Misi, wewenang, dan tanggung jawab SKAI harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang selanjutnya disebut Piagam Audit Intern atau Charter. Piagam Audit Intern harus mencantumkan yang pertama kedudukan SKAI, yang kedua kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga, ruang lingkup kegiatan audit intern. Dan yang terakhir, pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional dari auditi. Hubungan dengan manajemen, Dewan Komisaris, dan auditor eksternal. Dewan Komisaris dalam fungsinya terkait organisasi SKAI dan struktur pengendalian internal dapat membentuk komite audit yang bertanggung jawab. Kepala SKAI berkewajiban menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. SKAI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.